Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia nikmat kepada kita semua. Mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat tersebut kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita akan lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah ayat yang ke-19. Al-An'am. Sudah biasa Al-Maidah jadi Al-Maidah. Surah Al-An'am ayat yang ke-19. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Li'unzirakum bihi wa man balagh. A'innakum latashhaduna anna ma'allah. A'innakum latashhaduna anna ma'allah. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid. Qul innama huwa ilahu wahid. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Artinya, Qul ayyu syai'in. Qul ayyu syai'in. Katakanlah siapa yang lebih. Katakanlah siapa yang lebih. Akbaru syahadah. Akbaru syahadah. Lebih besar kesaksiannya. Lebih besar kesaksiannya. Qulillah. Qulillah. Katakanlah dia Allah. Katakanlah dia Allah. Syahidum baini wa bainakum. Syahidum baini wa bainakum. Saksi di antara aku dan kalian. Saksi di antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya.
wa uhiya ilayya dan diwahyukan Al-Qur'an kepadaku dan diwahyukan Al-Qur'an kepadaku hadzal Qur'an hadzal Qur'an Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini liundzirukum liundzirakum supaya aku peringatkan kalian supaya aku peringatkan kalian bihi wa man balagh bihi wa man balagh dan kepada orang yang sampai kepadanya dan kepada orang yang sampai kepadanya ainnakum A'innakum apakah sungguh kalian apakah sungguh kalian la tashhadun la tashhadu benar-benar mengakui benar-benar mengakui anna ma'allah anna ma'allah bahwa selain Allah bahwa selain Allah alihatan ukhra alihatan ukhra ada Tuhan-Tuhan selainnya ada Tuhan-Tuhan selainnya qul la ashhad qul la ashhad katakanlah aku tidak bersaksi katakanlah aku tidak bersaksi qul innama qul innama katakanlah sungguh hanyalah dia katakanlah sungguh hanyalah dia huwa ilahu wahid huwa ilahu wahid Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Esa wa innani wa innani dan sesungguhnya aku dan sesungguhnya aku bari berlepas diri berlepas diri mimma tusyrikun mimma tusyriku dari apa yang kalian persekutukan dari apa yang kalian persekutukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan pertanyaan. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang paling besar persaksiannya? Maka jawablah, qulillah, dialah Allah. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan sering melihat gitu kan beberapa orang memiliki kesaksian, bersaksi ini, bersaksi itu. Jikalau ada satu kejadian perkara penting, maka yang dibutuhkan adalah seorang saksi. Jikalau kita melihat kadang gitu ya, kita sebagai manusia kadang melihat beberapa saksi itu tidak jujur. Beberapa orang saksi itu selalu bukannya melakukan kesaksian dengan benar, tapi malah memanipulasi data atau fakta. Itu merubah, tidak menyampaikan suatu fakta dengan tidak benar. Yang seharusnya seperti ini dia mengatakan seperti itu. Jikalau yang bersaksi itu manusia, kadang manusia bersaksi bukan atas nama Allah, tapi karena takut akan penguasa, akhirnya dia melakukan kesaksian yang palsu. Maka di sini Allah mengatakan, siapa yang paling besar kesaksiannya di antara segala sesuatu? Maka jawabannya adalah Allah. Allah. Ya. Jikalau misalkan kita manusia bisa bersaksi, maka Allah pun juga bisa bersaksi. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala bersaksi, maka tidak ada sesuatu pun yang ditutupi.
Syahidun baini wa bainakum, bahkan apa? Allah itu akan menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika kita melakukan suatu perkara, maka cukuplah Allah yang menjadi saksi, cukuplah Allah yang menyaksikan itu semua. Seandainya tidak ada manusia yang menyaksikan, tapi Allah cukup menyaksikan. Di sini kita benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengungkapkan kebenaran atau di dalam melakukan amal sholih. Seandainya manusia tidak ada yang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, tidak masalah. Yang penting apa? Allah menyaksikan itu semua, dan Allah akan bersaksi bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh itu mereka selalu menyematkan atau selalu melaksanakan kebaikan fisirri wal alaniyah, baik di dalam secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Cuman di sini perlu kita renungkan. Jikalau kita semua sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kesaksiannya atas diri kita, kira-kira kita bisa berbuat apa? Kalau kita misalkan, kalau kita di hadapan manusia ada yang bersaksi ini dan seperti itu, menyaksikan keburukan kita, padahal kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada orang bersaksi mengaku-ngaku bahwa dia melihat kita melakukan suatu perbuatan buruk, padahal kita tidak. Contoh fitnah. Ada orang melakukan kesaksian bahwa kita melakukan itu, padahal kita tidak sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Kita bisa saja kan mengelak, ya, masih bisa mengelak. Tapi bayangkan jikalau yang bersaksi itu Allah. Jikalau kita bersaksi dan yang bersaksi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan lalu Allah mengatakan kadzabta, kamu itu bohong. Kita melakukan bersedekah, kamu itu bohong, kamu bersedekah hanya untuk dipuji-puji manusia agar supaya kamu dianggap baik, agar kamu dianggap sebagai orang yang terhormat. Jika Allah yang langsung bersaksi bahwa kita melakukan kebaikan, ternyata Allah menyaksikan hal itu tidak benar, bagaimana? Tidak ada yang bisa mengelak. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul di dalam ayat ini dilanjutkan, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk memperingatkan kalian dan memperingatkan orang yang telah sampai Al-Quran kepadanya. Jadi ini pun masuk kepada kita semua, ya. Ayat ini pun dikaitkan itu memiliki pengaruh untuk kita semua. Bahkan ada pertanyaan lain, innakum latasyhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Siapa di antara kita yang berani bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah? Kan biasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu selalu selalu kekeh, selalu keras kepala bahwa ada Tuhan lain. Bahkan tidak banyak itu gitu. Mereka tidak segan-segan untuk menyembah satu berhala, satu nama dewa, satu tempat. Jikalau ditanya siapa di antara kalian yang berani bersaksi bahwa itu merupakan Tuhan selain Allah, pasti tidak akan ada. Karena berat, Pak, untuk kita bersaksi, ya, sangat berat. Kita melakukan persaksian yang palsu saja berat, apalagi bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, berat, Pak. Apalagi menyadarkan misalkan hari ini, hari di mana orang-orang Nasrani
sebagian besar mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan selain Allah. Ini perkara berat, Pak, bukan perkara ringan. Sampai-sampai Allah saklek gitu kan di dalam surah Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu adalah Tuhan Yesus Isa bin Maryam. Ini sungguh telah di dalam Al-Qur'an telah disaksikan gitu. Allah sendiri yang mengatakan hal tersebut, bahwa sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan Yesus Isa bin Maryam. Maka ketika seseorang mengatakan aku bersaksi Uzza sebagai Tuhan, aku bersaksi bahwa Manat, Hubal sebagai Tuhan, apakah mereka berani untuk mengatakan hal tersebut? Sementara Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Di dalam ayat 19 ini merupakan ayat tentang tauhid, memperkuat tauhid kita dan menambah keyakinan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan posisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hendaklah menjaga hal tersebut. Keyakinan bukan sembarangan keyakinan, Pak. Keyakinan itu adalah harga mati yang tidak boleh diperjualbelikan begitu saja. Ya. Karena keyakinan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Maka seandainya ada seorang muslim yang mereka murtad, keluar dari Islam begitu saja, dan dia menjual belikan keyakinannya dengan sekarung beras dan sekardus mie, maka sungguh dia telah menjualnya dengan harga yang sangat yang murah, Pak. Maka jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita, dan ayat ini pun kembali pada kita. Kemudian pada hikmah yang lainnya, di sini pun ada kaitannya dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, bahwa jikalau Allah yang bersaksi, maka segala sesuatu itu cukup. Mungkin untuk penutupan saya ingin memberikan beberapa ilmu kepada Bapak Ibu, bahwa di antara pernikahan, di antara banyaknya pernikahan, ada 2 pernikahan yang tidak disaksikan oleh manusia dan saksinya cukup Allah. Ada 2 pernikahan ya, yang dimana tidak disaksikan oleh manusia dan saksinya adalah Allah. Yang pertama adalah pernikahan siapa? Nabi Adam. Ya, pernikahan antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ditanya siapa kawannya, ya tanya kawan nama, langsung Allah yang menjadi saksi di antara pernikahan kedua orang tersebut. Kemudian pernikahan yang kedua adalah pernikahan siapa? Nabi Muhammad, ya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan siapa? Bukan Siti Khadijah. Dengan Siti Zainab, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pernikahan dengan Siti Zainab dengan mahar yang paling mewah di antara istri-istri yang lainnya. Apa itu maharnya? Walimahnya dengan apa? Ada yang tahu? Yang paling mewah di antara istri-istrinya, Rasulullah SAW memberikan 1 ekor kambing untuk berpesta. Itu paling mewah, Pak. Rasulullah ya menikah dengan Siti Zainab, dan di sana yang menjadi saksi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, Siti Zainab, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai yang ketiga, ya, ketiga dari pernikahan keduanya. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa dan memperkuat keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali-kali kita berani untuk bersaksi bahwa ada selain Allah gitu kan sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik.
Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mudah-mudahan kita berdoa supaya kita tidak seperti mereka, tidak menjadi seperti gambaran mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima ataita rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.